Ulang dulu dah. Bujang mi dan tripotong Jangan Jas. semua dah. Dan tripotong. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, tak luput dan lupa kita panjatkan puja syukur dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya secara pribadi dapat menyampaikan materi pada pagi hari pada keadaan ini. Yang kedua, selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang tak luput dan lupa pula, yang saya hormati dan saya banggakan, dosen pengampu kami yang telah memberikan kesempatan bagi saya terkhususnya untuk menyampaikan materi ini dan membahasnya secara yang baik. Adapun pada keadaan ini, saya akan membahas tentang materi tentang apa itu pengertian IPS, apa tujuannya dan manfaatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali orang yang berpikir IPS berarti ilmu pengetahuan sosial, berarti hanya mencakup tentang sosial. Tidak. Namun di dalam ilmu IPS ataupun ilmu pengetahuan sosial banyak mencakup pengetahuan, baik tentang ilmu sosiologi, tentu dalam bermasyarakat, ilmu sejarah, ilmu politik hukum, apalagi politik ekonomi, dan juga antropologi. Sehingga di dalam IPS tidak hanya mencakup tentang suatu timbal balik antar individu, disebut dengan ilmu sosialnya. Kita ambil contoh dari guru ataupun dosen besar kita, yaitu contoh Muhammad Numan Sumantri. Dia menjelaskan bahwa apa itu IPS. IPS merupakan suatu pengimplementasian ataupun pengintegrasian dari berbagai disiplin ilmu. Kenapa disebutkan dengan integrasi? Artinya berarti terhubung antara suatu ilmu dengan ilmu lain. Disiplin ilmu, contoh ilmu sosial berhubungan dengan ilmu antropologi ataupun ilmu geografi. Kenapa? Ilmu sosial, apabila seseorang itu melakukan contoh kerusakan kepada lingkungan, itu kan juga termasuk dalam sosial. Sehingga ilmu geografinya kenapa? Menyebabkan sungai, banjir, tersumbat dan sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan dari satu pemahaman dari guru kita itu, kita artikan ilmu sosial ialah perpaduan cabang-cabang ilmu sosial, dan di dalamnya itu baik dari segi agama, filsafat, ekonomi, yang aspek-aspek kealaman dan selainnya. Dan setelah kita mengetahui apa itu pengertiannya, tentu kita harus mengetahui juga apalah manfaat dan tujuannya kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial itu. Banyak sekali yang kita dapat. Yang pertama, kita itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kita. Kenapa? Apabila kita telah mempelajari ilmu pengetahuan sosial, contoh dalam bermasyarakat, tentu itu kita itu akan memiliki moral, perilaku, sikap yang tercermin. Di dalam ilmu sosial itu selalu dicerminkan perbuatan hal perilaku yang baik agar menjadi contoh ataupun gambaran kita. Yang selanjutnya adalah ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Contoh dalam ilmu pengetahuan sosial kita akan memahami apa yang terjadi dalam keadaan sosial. Contoh kebanjiran, apalah penyebabnya. Kita setelah mempelajarinya, mungkin kita tahu, mungkin disebabkan juga alam. Satu, karena hujan datang terus. Yang kedua, mungkin karena ulah manusia. Contoh, karena banyaknya orang yang membuang sampah ke sungai, sehingga sampah tersumbat ataupun terkumpul, sehingga air tidak mengalir dengan lancar, akan menyebabkan banjir. Selanjutnya adalah agar kita memiliki sikap, sifat, dan moral yang baik. Kenapa? Tentu semua itu harus tercermin dalam diri kita sendiri. Sebagaimana kita itu adalah telah mempelajari ilmu pengetahuan sosial, bagaimana cara bertata krama, bersikap, berperilaku dalam bermasyarakat. Manfaatnya juga sangat banyak. Sebagaimana kita tahu, tujuannya udah. Sekarang manfaatnya. Apa sajalah manfaatnya? Kita ambil contoh dari segi
bermasyarakat pula. Bisa. Contohnya itulah mempermudah kita untuk dalam hidup. Kenapa? Dalam hidup itu manfaat. Berarti setelah kita mengetahui apa ilmu pengetahuan sosial, berarti kita itu harus mengetahui gimana cara bermasyarakat yang baik, bagaimana cara bertata krama yang baik, dan bagaimana pula cara berhidup bermasyarakat. Dan juga tentu untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kenapa? Setelah kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial, maka kita itu kan pandai setidaknya dalam bermasyarakat mengatakan yang baik-baik ataupun cara pembicaraan kita yang baik. Dan juga yang paling utama ialah kita harus mensyukuri. Kenapa? Dalam ilmu pengetahuan sosial kita akan menampakkan contoh kemiskinan. Itulah bagian daripada ilmu sosial. Kita ambil efek dan dampaknya bagi kita. Berarti alhamdulillah sekali sampai sekarang Allah ataupun Tuhan telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga rezekinya, sehingga kita belum termasuk dalam golongan tersebut misalnya. Sehingga apapun yang kita miliki sekarang ini kita harus syukuri. Dan juga yang terakhir dari manfaatnya ialah menjadikan jiwa kita sosial yang tinggi, dan juga agar kita tinggi dalam bermasyarakatnya, dalam bersosialnya, agar pengimplementasian dari ilmu pengetahuan sosialnya tercapai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin cukup sekianlah dari pemahaman saya tentang pengetahuan tentang ilmu pengetahuan sosial, baik itu dari segi pengertiannya, manfaatnya, dan tujuannya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan kepada ibu guru dosen kami saya juga mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 6 menit. Udah gue matikan.